Banyak orang menyebutnya dengan zakat fitrah. Yang benar adalah zakat fitri atau sedekah fitri. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, makna zakat fitri atau sedekah fitri adalah sedekah yang wajib ditunaikan dengan sebab fitri berbuka dari puasa Ramadan. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW telah menjelaskan hikmah zakat fitri sebagaimana tersebut di dalam hadis dari Ibnu Abbas. Dia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu adalah satu sedekah dari sedekah-sedekah. Barakallahu fikum. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim. Sebagian ulama beranggapan kewajiban zakat fitri telah mansukh, tetapi dalil yang mereka gunakan tidak sahih dan sahih atau jelas. Imam Ibnu Munzir rahimahullah mengutip adanya ijma ulama tentang kewajiban zakat fitri ini. Beliau rahimahullah berkata, telah bersepakat semua ahli ilmu yang kami menghafal darinya bahwa sedekah fitri wajib. Maka kemudian menjadi sebuah ketetapan bahwa zakat fitri hukumnya wajib, tidak mansukh. Barakallahu fikum. Zakat fitri wajib bagi setiap muslim, kaya atau miskin, yang mampu menunaikannya. Sehingga syarat wajib zakat fitri itu dua. Yang pertama Islam, dan yang kedua mampu. Adapun kewajiban atas setiap muslim, baik orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, karena hal itu telah diwajibkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebanyak satu sa'. Ya, satu sa' kurma atau satu sa' gandum. Kewajiban itu dikenakan kepada budak, orang merdeka, lelaki wanita, anak kecil, dan orang tua dari kalangan umat Islam. Dan beliau memerintahkan agar zakat fitri ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju sholat id. Sedangkan syarat kemampuan, karena Allah Azza wa Jalla tidaklah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ukuran kemampuan menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah ialah seseorang memiliki kelebihan makanan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, nafkah untuk satu malam id dan siangnya, karena orang yang demikian ini telah memiliki kecukupan. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat tentang janin. Apakah orang tuanya juga wajib mengeluarkan zakat fitri baginya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, yang nampak bagiku, jika kita mengatakan disukai mengeluarkan zakat fitri bagi janin, maka zakat itu hanyalah dikeluarkan bagi janin yang telah ditiupkan ruh padanya. Sedangkan ruh belum ditiupkan kecuali setelah 4 bulan. Beliau juga berkata, dalil disukainya mengeluarkan zakat fitri bagi janin diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu bahwa beliau mengeluarkan zakat fitri bagi janin. Jika tidak, maka tentang hal ini tidak ada sunnah dari Rasulullah SAW. Tetapi wajib kita ketahui, Utsman adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Dari penjelasan ini kita mengetahui disunahkan bagi orang tua untuk membayar zakat fitri bagi janin yang sudah berumur 4 bulan dalam kandungan. Wallahu a'lam.
suami membayar zakat fitri dari dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Para ulama berbeda pendapat. Apakah setiap orang wajib membayar zakat fitri dari dirinya sendiri, sehingga seorang istri juga wajib membayar zakat bagi dirinya sendiri, atau seorang suami menanggung seluruh anggota keluarganya? Suami wajib membayar zakat fitri bagi dirinya dan orang-orang yang dia tanggung. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama dengan dalil bahwa suami wajib menanggung nafkah istri dan keluarganya, maka dia juga membayarkan zakat fitri untuk mereka. Juga berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan sedekah fitri dari anak kecil dan orang tua, orang merdeka dan budak, dari orang-orang yang kamu tanggung. Wallahu a'lam. Yang dikeluarkan untuk zakat fitri adalah keumuman makanan pokok di daerah yang ditempati orang-orang berzakat. Tidak terbatas pada jenis makanan yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Demikian pendapat yang paling benar dari para ulama, insya Allah. Ukuran zakat fitri setiap orang adalah 1 sak kurma kering, atau anggur kering, atau gandum, atau keju, atau makanan pokok yang menggantikannya, seperti beras, jagung, atau lainnya. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, kami dahulu di zaman Rasulullah SAW pada hari fitri mengeluarkan 1 sak makanan. Abu Sa'id berkata, makanan kami dahulu adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma kering. Ukuran sa yang berlaku adalah sa penduduk Madinah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 sa adalah 4 mud. 1 mud adalah sepenuh 2 telapak tangan biasa. Adapun untuk ukuran berat, maka ada perbedaan, karena memang asal sa adalah takaran untuk menakar ukuran, lalu dipindahkan kepada timbangan untuk menakar berat dengan perkiraan dan perhitungan. Ada beberapa keterangan mengenai masalah ini sebagai berikut. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, para ulama telah mencoba dengan gandum yang bagus. Mereka telah melakukan penelitian secara sempurna, dan aku telah menelitinya. 1 sa mencapai 2 kilo 40 gram atau 2,40 kilogram gandum yang bagus. Telah dimaklumi bahwa benda-benda itu berbeda-beda ringan dan beratnya. Jika benda itu berat, kita berhati-hati dan menambah timbangannya. Jika benda itu ringan, maka kita boleh menyedikitkannya. Dari penjelasan ini, maka keterangan Syekh Al-Utsaimin ini selayaknya dijadikan acuan. Karena makanan pokok di negara kita umumnya adalah padi, maka kita mengeluarkan zakat fitri dengan beras sebanyak 2,5 kilogram. Wallahu a'lam. Telah dijelaskan, zakat fitri dikeluarkan dalam wujud makanan pokok di tempat orang yang berzakat tersebut tinggal. Oleh karena itu, tidak boleh diganti dengan barang lainnya yang senilai dengannya, ataupun dengan uang. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi berkata, zakat fitri wajib dikeluarkan dari jenis-jenis makanan pokok dan tidak menggantinya dengan uang, kecuali karena darurat atau terpaksa. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggantikan zakat fitri dengan uang. Bahkan juga tidak dinukilkan walaupun dari para sahabat mengeluarkannya dengan uang. Barakallahu fikum. Waktu mengeluarkan zakat fitri terbagi dalam beberapa macam waktu. Yang pertama, waktu wajib. Maksudnya yaitu waktu jika seorang bayi dilahirkan atau seseorang masuk Islam sudahnya, maka tidak wajib membayar zakat fitri. Dan jika seseorang mati sebelumnya, maka tidak wajib membayar zakat fitri. Jumhur ulama berpendapat waktu wajib membayarnya adalah tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan.
Namun Hanafiyah berpendapat waktu wajib adalah terbit fajar Idul Fitri. Yang kedua, waktu afdal. Maksudnya adalah waktu terbaik untuk membayar zakat fitri, yaitu fajar hari Id dengan kesepakatan 4 mazhab. Yang ketiga, waktu boleh. Maksudnya waktu yang seseorang dibolehkan baik membayar zakat fitri. Tentang waktu terakhirnya, para ulama bersepakat bahwa zakat fitri yang dibayarkan setelah sholat Id dianggap tidak bernilai sebagai zakat fitri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat Id, maka itu adalah satu sedekah dari sedekah-sedekah. Barakallahu fikum. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak menerima zakat fitri. Namun menurut pendapat Malikiyah, sedekah fitri diberikan kepada orang merdeka muslim yang fakir. Adapun selainnya seperti orang yang mengurusinya atau menjaganya, maka tidak diberi. Juga tidak diberikan kepada mujahid, orang yang berperang, tidak diberikan alat perang untuknya. Dan tidak juga diberikan kepada para mu'alaf, tidak diberikan kepada ibnu sabil, kecuali jika dia miskin di tempatnya, maka ia diberi karena sifatnya miskin. Tetapi dia tidak diberi apa yang menyampaikannya menuju kotanya, tidak diberikan budak dari zakat fitri, dan tidak diberikan kepada orang yang berhutang. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, sabda Nabi SAW tentang zakat fitri dalam hadis riwayat Abu Daud, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Zakat fitri termasuk jenis kafarah, penebus kesalahan atau dosa, sehingga wujudnya makanan yang diberikan kepada orang yang berhak, yaitu orang miskin. Wallahu a'lam. Apakah boleh zakat fitri dibayar sebelum hari Id? Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat boleh maju setahun atau 2 tahun. Imam Malik rahimahullah berpendapat tidak boleh maju. Sedangkan Syafi'iyah berpendapat boleh maju sejak awal bulan Ramadan. Dan Hanabila berpendapat boleh sehari atau 2 hari sebelum Id. Pendapat terakhir inilah yang pantas dipegangi, karena sesuai dengan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sedangkan beliau adalah termasuk sahabat yang meriwayatkan kewajiban zakat fitri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, dan Ibnu Umar biasa memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang menerimanya. Mereka itu diberi sehari atau 2 hari sebelum fitri. Barakallahu fikum. Panitia zakat fitri termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya orang-orang yang mengurusi zakat fitri. Berikut adalah penjelasan di antara keterangan yang menunjukkan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewakilkan Abu Hurairah menjaga zakat fitri. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasa memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang menerimanya. Mereka adalah para pegawai yang ditunjuk oleh imam atau pemimpin, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian zakat fitri dengan sebab mengurus ini, kecuali sebagai orang miskin. Wallahu a'lam.